go separate ways, cause lately I don't feel the way that I used to, that I used to, that I used to, that I used to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzi, NIM 190504051, Prodi Teknik Informatika Unit 02. Oke, di sini saya akan membuat suatu desain topologi jaringan yang sederhana. Oke, yang pertama kali saya masukkan sini adalah routernya. Oke, di sini ada saya buat 3 buah router. Oke, kemudian saya memilih memasukkan switch. Yang di router pertama saya memasukkan 1 buah switch. Kemudian di router kedua saya memasukkan 2 buah switch. Dan di router yang ketiga saya memasukkan 3 buah switch. Oke, kita geser aja kejauhan. Oke, kemudian kita masukkan PC-nya. Di sini saya masing-masing switch saya buat 2 PC. Oke, kemudian kita hubungkan. Yang pertama kali saya hubungkan yaitu adalah antara router ke router. Oke, di sini antara router itu saya memilih kabel yang cross ya. Di sini pas internet 00 ke pas internet 00. Oke, kemudian dari pas internet 10 ke pas internet 00. Oke. Kemudian kita hubungkan antara router ke switchnya dan switch ke PC. Oke, di sini ini slotnya kebendungan. Kita tambahkan slot terlebih dahulu. Pertama kali kita harus mematikan routernya. Kemudian kita pilih yang PT router NM1CFE ini. Kita tambahkan 2 buah slot di sini. Oke, setelah itu kita hidupkan kembali routernya. Oke, kemudian kita koneksikan dengan kabel. PC-nya juga kita koneksikan ke switch-nya. Oke, ini juga. Oke, sini penuh juga. Kita batalkan terlebih dahulu, kita tambahkan slotnya kembali, kita matikan routernya, kemudian kita pilih yang CFE, kita tambahkan 2 buah slot. Oke, kemudian kita hidupkan kembali, kemudian kita silang aja. Oke, kita hubungkan, kemudian PC-nya. Oke, setelah terhubung, yang pertama kali kita lakukan itu adalah setting di router. Oke, yang pertama kali saya setting itu adalah antar router ke router. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Ini ada di kabel fast internet 0 dan 0. Kemudian kita masuk ke config, kita pilih fast internet 00. Kemudian kita masukkan IP-nya itu 192.168.10.1. Kemudian kita tap aja dan subnet masknya otomatis terisi. Kemudian kita klik on dan kita silang. Di router kedua juga yang di bagian config, kemudian di fast internet 00 kita ketikkan IP yang sama, tetapi kita ganti angka satunya itu dengan angka 2. 192.168.10.2. Kita tap, kemudian kita klik on, kita silakan.
Oke, ini sudah terhubung antara router 1 dan router kedua. Oke, kemudian kita hubungkan antara router kedua dengan router ketiga. Oke, di sini kita lihat di fast internet 10. Oke, fast internet 10. Di sini kita isikan IP 192.168.20.1. Kemudian kita tab dan subnet maxnya otomatis terisi. Kita klik on, silang. Dan di sini di fast internet 00 di router ketiga, kita masuk ke router ketiga, kemudian kita pilih config ke fast internet 00, kita masukkan IP-nya 192.168.20.2. Kemudian kita tab, kemudian kita klik on. Oke, routernya sudah terhubung semua. Kemudian di bagian router pertama ini kita akan setting ke switchnya ya. Ini belum terhubung semua switchnya. Oke, kita lihat terlebih dulu. Di sini ada di fast internet 10. Oke, kita pilih fast internet 10. Kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita tab dan kita klik on. Oke. Di sini juga di router kedua, di sini di fast internet 60. Fast internet 60. Oke, di sini kita masukkan IP-nya 192.168.2.1. Kita klik tab, kemudian kita klik on. Oke, sudah terhubung. Kemudian di bagian router switch ini kita berada di fast internet 7. Kita masukkan IP-nya 192.168.3.1. Kita klik tab, kemudian kita klik on. Oke, kemudian di router ketiga ini, di switch pertamanya di 10. Oke, kita masukkan IP-nya 192.168.4.1. Nah, kita tab, kita klik on. Oke, di switch yang keduanya itu berada di fast 60 ya. 60. Oke, kita masukkan IP-nya 192.168.5.1. Kita klik tab on. Kemudian yang terakhir di fast internet 7, kita masukkan IP-nya juga 192.168.6.1. Kita jangan lupa kita klik on. Oke, setelah ini kita masuk ke router yang pertama, yaitu di bagian CLI-nya. Kita klik, kita tekan enter, kemudian kita exit terlebih dahulu. Oke, kemudian kita klikkan Ctrl+T. Oke, kemudian kita ketikkan INT FA 1/0, enter. Kemudian kita ketikkan networknya itu 192.168.1.0. kemudian subnet maxnya 255.255.255.0. kemudian kita enter. Oke, invalid input detect. Oke, ada yang tertinggal ya. Seharusnya setelah internet FA2 itu kita buat di sini, yaitu IP DHCP pool ruang 1 misalnya. Kita klik enter, kemudian baru network 192.168.1.0. subnet masnya 255.255.255.0. enter. Kemudian kita ketikkan default router, kita ketikkan IP-nya 192.168.1.1. Oke, kemudian kita ketikkan DNS servernya yaitu 8.8.8. kemudian kita enter, kemudian kita exit. Kemudian di sini jangan lupa kita write supaya tersimpan konfigurasinya jikalau ini routernya terputus. Oke, kita silang.
Kemudian kita masuk ke PC yang pertama ini, kita klik aja, kemudian kita pilih desktop, kita pilih yang IP configuration, kemudian kita klik yang DHCP. Oke, tunggu sebentar. Nah, IP address-nya dan semuanya ini sudah terisi otomatis. Oke, kita silang, kemudian PC yang satu lagi, ke desktop, IP configuration, kita pilih DHCP. Nah, sudah masuk. Oke, kita silang. Kemudian kita coba antara PC1 dan PC2 ini, kita akan mengirim pesan dari PC0 ke PC1 ini ya. Oke, successful. Kita coba dari PC ke router, sukses juga. Oke, kalau kita kirim pesan dari PC0 ini ke PC2 no function port. Oke, kemudian kita setting yang di router kedua. Oke, yang pertama ini kita lihat di fast internet 60. Oke, kita masuk ke CLI, kemudian kita enter, kita exit, kemudian kita masukkan T, kemudian masuk ke INT FA tadi 6/0. Oke, kemudian kita enter, kemudian sini IP DHCP pool ruang 2A misalnya, kita enter, kemudian kita masuk ke network 192.168.2.0 255.255.255.0. Kita enter, kemudian kita ketikkan default router 192.168.2.1. Oke, kemudian kita masukkan DNS servernya itu 8.8.8.8. Kemudian kita enter, kemudian kita exit, kemudian kita write, enter. Oke, kita silang. Kemudian di PC nya kita juga lakukan hal yang sama seperti tadi. Ke IP configuration kita pilih DHCP, kita lihat. Oke, sudah terisi. PC sebelahnya juga desktop, IP configuration, DHCP. Oke, sudah terisi. Kemudian di switch yang kedua di FA70 ya, kita masuk ke CLI lagi, kita enter, kemudian kita T, dan kita enter, kita masukkan ke IP DHCP pool ruang 2B misalnya, kita enter, kemudian masuk ke network 192.168.3.0 255.255.255.0. Kemudian default routernya 192.168.3.1. Enter, kemudian DNS servernya 8.8.8.8. Enter, kemudian kita exit, dan kita write. Oke, kita masuk ke PC nya, ke desktop, IP configuration DHCP. Oke, sudah terisi. Kemudian PC satunya lagi, desktop, IP configuration DHCP, sudah terisi juga. Oke, di sini akan kita coba ping antara PC 2 ke PC 4. In progress, valid. Kalau dari PC 2 ke PC 3, kita ulang lagi. PC 2 ke PC 3, sukses. Kalau dari PC 2 ke PC 4, juga sudah sukses. Oke, nah kalau kita coba dari PC 0 ke PC 2 ini, maka akan valid. Kita coba lagi, valid. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita harusnya menambahkan di RIP ini. Oke, di sini RIP-nya kita masukkan IP router yang terlebih dulu, yaitu 192.168.10.0. Kita add, kemudian IP routernya 192 IP router,
harusnya IP switch ya, bukan IP router. 192.168.1.0. Kemudian kita add sini juga 192.168.2.0. Kita add 192.168.3.0. Oke, kita add. Kemudian di router yang kedua juga kita masukkan di read-nya 192.168.10.0. Kita add. Kemudian 192.168.1.0. Oke, kita add 192.168.2.0. 192.168.3.0. Oke, kita add. Oke, kita coba kirim pesan dari PC 0 ke PC 2. Sukses. Dari PC 4 ke PC 1 in progress, masih valid. Kita coba lagi dari PC 4 ke PC 1. Sukses. Oke, kemudian kita atur juga yang di router ketiga ini, masuk ke CLI nya. Oke, kita lihat dulu yang pertama itu ada di mana, FA10. Oke, kita klik, kemudian enter, kemudian kita exit dulu, kemudian kita exit lagi, kemudian kita enter, kita ketikkan CTRL-T, kemudian ke IP, ke int FA1/0 dulu, baru IP DHCP pool 1/0. Bukan 1/0, harusnya kita buat nama ruang 3A. Kemudian masuk ke network 192.168.4.0 dan kita enter. Kemudian kita ketikkan default routernya. Oke, 192.168.4.1. Kemudian DNS servernya 8.8.8.8. Enter, kita exit, kemudian kita write. Oke, kemudian di PC 6 ini desktop AV configuration DHCP. Oke, sudah masuk. Sebelahnya juga. Oke, sudah masuk juga. Kemudian yang di switch keduanya ini berada di FA60. Kita masuk ke CLI nya lagi, kita enter ke CTRL-T, kemudian INT FA6/0, kemudian IP DHCP pool ruang 3B, kemudian network 192.168.5.0 255.255.255.0. Enter, kemudian kita ke default routernya 192.168.5.1. Kemudian DNS servernya 8.8.8.8. Kita enter, kita exit, kemudian enter, write. Enter. Oke, kita setting di PC nya. Oke, sudah masuk. Kemudian PC sebelahnya sudah masuk juga. Kemudian di switch yang ketiga yaitu di FA70. Oke, kita enter, kita masukkan kembali, kemudian INT FA7/0, IP DHCP pool DHCP ya, salah tadi, maaf, pool ruang 3C. Oke, kemudian ke network 192.168.6.0 255.255.255.0.
0. Oke, kemudian ke default routernya 192.168.6.1. DNS servernya 8.8.8.8. Enter, exit, kemudian kita mulai lagi. Oke, kita silang, masuk ke desktop, IP configuration, DHCP. Oke, sudah masuk. Kemudian isi satu lagi. Oke, sudah masuk juga. Oke, kemudian kita coba ping dari PC 6 ke PC 7. Sukses. PC 6 ke PC 8. In progress. Kita coba lagi 6 ke 8. Sukses. Oke, kalau dari misalnya PC 4 ke PC 6 valid. Nah, ini kita tambahkan terlebih dahulu, yaitu di RIP-nya. Oke, dari sini ya, dari RIP kita masukkan terlebih dahulu IP-nya, IP routernya 192.168.20.0. Kita add, kemudian IP switch-nya 192.168.4.0. 192.168.5.0. 192.168.6.0. Oke, di router kedua juga kita tambahkan di RIP-nya 192.168.20.0. 192.168.4.0. 192.168.5.0. 192.168.6.0. Kita add. Oke, di router ketiganya juga di config grid, kemudian kita tambahkan 192.168.10.0. Oke, 192.168.20.0. 192.168.10. 2 0. 192.168.3.0. 192.168.4.0. 192.168.5.0. Oke, terakhir 192.168.6.0. Oke, kita coba ping dari PC 0 ke PC 6. Oke, ini sukses ya. Coba kita coba dari PC 2 ke PC 8. Sukses. Dari PC 2 ke PC 11. In progress. Valid. Kita coba lagi PC 2 ke PC 11. Sukses. Oke, kemudian kita tambahkan servernya ya. Oke, yang pertama itu kita tambahkan servernya. Oke, kita tambah server, kemudian kita tambahkan yaitu PT code-nya dan DSA modem. Oke, kemudian kita koneksikan dari router 3 ke modem. Oke, ini portnya kurang ya, kita batalkan dulu. Kita masuk ke router 3 ini, kita physical, kita matikan terlebih dahulu routernya, kemudian kita tambahkan slotnya satu lagi, kemudian kita hidupkan. Oke, kemudian kita silang. Nah, ini merah. Oke, di sini masih proses karena tadi kita matikan routernya. Oke, kita tunggu sambil kita koneksikan dari router 3 ke modem, kemudian dari modem ke cold, kemudian dari cold ke server. Oke, kemudian kita lihat ini berada di fast internet 8. Oke, fast internet 8 di config-nya kita tambahkan IP yaitu 192.168.5.0.
168.30.1. Kita tap, kemudian kita on kan. Oke. Kemudian di servernya kita masuk ke desktop, IP configuration, kita tambahkan IP yang tadi 192.168.30.2. Kemudian subnet masknya 255, default gateway-nya kita tambahkan 192.168.30.1. kemudian DNS servernya 8.8.8.8. Oke, kemudian kita silang. Kemudian di routernya ini kita tambahkan di RIP-nya supaya terhubung dengan server. Kita tambahkan 192.168.30.0. Oke, di router kedua juga di RIP 192.168.30.0. Oke, di router ketiga juga kita tambahkan di RIP-nya. Oke, ini RIP-nya hilang semua ya setelah kita matikan tadi. Oke, tidak apa-apa, kita tulis ulang lagi dari 192.168.10.0, kita add, kemudian 192.168.20.0, kita add 192.168.30.0, kemudian 192.168.1.0, kemudian 192.168.2.0, 192.168.3.0, 192.168.4.0, 192.168.5.5.0, 192.168.6.0. Oke, kita add. Oke, kita coba tes dari PC6 ke server. In progress, valid. Kita coba lagi PC6 ke server. Oke, masih valid ya. Coba kita tes dari PC2 ke PC6 apakah baik. In progress, masih valid. Oke, kita ulang lagi. PC0 ke PC2 sukses. Kemudian dari PC0 ke PC6 sukses. Oke, dari PC0 ke router sukses. Oke, kita delete. Kemudian kita coba lagi dari PC0 ke server. In progress. Oke, kita coba lagi dari server ke PC6 valid. Oke, kita coba lihat di router 3 di RIP-nya. Oke, kemudian kita lihat apakah 30 ada. Kemudian kita di AV converter di server, kita lihat 32. Oke, sudah benar. Oke, kemudian kita lihat di modem config. Oke, ini di PT code yang salah. Nah di DSL. Nah, ini dia. Makanya kita add terlebih dulu, ini kita silang. Oke, kita coba dari PC6 ke server. In progress. Kita coba sekali lagi PC6 ke server sukses. Oke, dari PC0 ke server sukses. Oke, sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is it